Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Laura tahu bahwa dia tidak bisa membantah, jadi dia hanya menutup mulutnya. Thomas berdiri di depan apa yang dia cari. Bahkan jika ini bukan senjata yang cocok untukku, berdiri di depannya masih akan menggerakkan hatiku. Tidak peduli ketika kamu melihatnya, kamu sangat tampan. Menghadapi Thomas dengan mata bersemangat, Laura tampak membujuk dengan penyesalan. Item ini, hanya ada 2 di dunia. Betul sekali. Itu akan sama di masa depan. Oke. Meski begitu, apakah kamu ingin mengirimkannya? Itu sebabnya aku mengirimkannya. Thomas tertawa keras. Meski pria ini diciptakan 8 tahun lalu, kegilaan yang mereka pancarkan belum hilang sama sekali. Pemburu terbaik tentu saja dilengkapi dengan senjata terbaik. Bukankah sayang untuk membiarkannya membusuk di sini? Seolah bergema, kedua pedang pendek yang dimasukkan ke dalam kotak memantulkan cahaya dan bersinar terang. Bab 203 berkabung. Jalanan penuh dengan suasana pengorbanan. Selalu ada sesuatu yang harus dilakukan seseorang yang tidak seorang pun ingin melakukannya. Presiden Asosiasi Hunter awalnya adalah posisi seperti itu. Ketua Gao Jianli. Dia tidak ragu untuk menyusun karirnya yang berkembang pesat ketika seseorang dibutuhkan untuk menyatukan para pemburu perkasa di satu tempat. Dengan cara ini, di bawah komando Presiden Gao Jianli, Asosiasi Pemburu Negara Ha menangani insiden yang tak terhitung jumlahnya. Sambil mengelola dan melindungi para pemburu, dia juga memimpin dalam mengkompensasi para korban monster, dan diam-diam membantu para pemburu yang selamat. Selama kegiatan peringatan untuk mengenangnya, para korban yang telah dibantu oleh Presiden Gao Jianli berkumpul dan menangis terseduh-seduh. Warga ramai dengan orang, dan semua orang tidak memadamkan lilin sampai larut malam, merasakan kesedihan bersama. Stasiun TV juga berhenti menyiarkan program-program yang biasa, dan memproduksi serta menyiarkan video yang berisi rekaman kehidupan almarhum. Di layar elektronik besar di kota, penampilan Ketua Gao Jianli, yang memukul kepala dengan perwakilan Luo Junsu di persidangan, diputar. Saya harap Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati. Jika ada penjara bawah tanah tingkat S yang tidak terkendali di tempat ini, siapa yang dapat melindungi hidup Anda? Lagi pula, hidup Anda tidak dapat dibeli dengan 100 atau 1000 kali harga rumah. Lampu lalu lintas berubah berulang kali, tetapi tidak ada yang bergerak di jalan. Warga yang berdiri di tempat tidak bisa mengalihkan pandangan dari layar elektronik dan ponsel. Media juga merilis video wawancara dokter yang merawat Ketua Gao Ganli untuk waktu yang lama. Ketika Hunter Seong Jinwoo sedang melawan semut di Pulau Qizhou, ketua yang menonton pertunjukan bersama saya memberitahu saya. Dia mengatakan bahwa keinginannya yang telah lama disayangi dalam hidup ini telah terpenuhi, jadi dia telah meninggal tanpa penyesalan. Tapi saya tidak berharap Anda benar-benar hanya. Dokter yang merawat, yang matanya merah sebelum wawancara, akhirnya meneteskan air mata. Memikirkan Ketua Gao Jianli yang menangis diam-diam di depan anggota keluarga yang berduka ketika mereka gagal dalam beberapa pertempuran terakhir melawan semut, para penonton kehilangan kata-kata sejenak. Banyak orang yang menghormati Presiden Gao Jianli, dan banyak juga orang yang iri padanya. Tapi sekarang, terlepas dari Anda atau saya, semua orang berduka atas Ketua Gao Jianli dengan suasana hati yang sama. Larut malam. Cheng Jinwoo berdiri di lantai atas gedung pencakar langit 100 lantai, Gedung Daesung. Meski angin kencang bertiup dalam posisi berbahaya ini, postur tubuh Cheng Jinwoo sama sekali tidak goyah. Dia melihat ke bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia memiliki pemandangan panorama SCT yang penuh dengan suasana berkabung. Film dokumenter tentang kehidupan Ketua Gao Jianli masih diputar di layar elektronik besar. 039, 039. Seperti elang yang mencari mangsa, Cheng Jinwoo memandang setiap bagian kota dengan mata tajam. Ada bayangan yang telah melakukan perintah yang sama sebelumnya, dan bolak-balik melalui kota es lebih terampil dari sebelumnya. Informasi yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam pikiran Cheng Jinwoo. Tapi itu tidak berisi informasi yang dia inginkan. Tidak peduli seberapa keras saya mencari, saya tidak dapat menemukan jejak hantu putih tua itu. 039. Benar saja, cara ini tetap tidak berhasil, 039. Cheng Jinwoo juga tahu bahwa tidak efisien menggunakan metode ini untuk menemukan monster yang dapat melakukan perjalanan dengan bebas melalui ruang melalui portal. Jadi sebelum pria itu kabur, dia ingin mengirim prajurit bayangan untuk mengejarnya.
Tapi dia gagal. Jika itu benar-benar ada, pasti ada benda itu. Bayangan. Pria itu tidak memiliki bayangan. Itu pasti tubuh roh. Raja raksasa berkata bahwa raja dan penguasa terdiri dari tubuh roh, jadi mereka tidak bisa menjadi prajurit bayangan. Dengan cara yang sama, jika raja tidak dapat menghasilkan bayangan, maka bagi Cheng Jinwoo, itu sama saja dengan kehilangan salah satu metode pelacakan terbaik. Tidak masalah. 039. Pada saat itu, Raja Raksasa memperingatkan proses Jinwoo bahwa jika keberadaan Cheng Jinwoo diketahui oleh para raja, mereka tidak akan duduk diam. Raja akan segera datang ke sini lagi. Saat itu, targetnya bukan ketua Gao Jianli, tapi dirinya sendiri. 039. Tentu saja, ketika saatnya tiba 039. Cheng Jinwoo menunjukkan niat membunuh. Setelah kembali hidup-hidup dari penjara bawah tanah ganda dan mendapatkan kemampuan sistem, Cheng Jinwoo tidak pernah membiarkan musuh melarikan diri sekalipun. Satu-satunya yang berhasil kabur adalah Ice Elf. Di masa lalu, terlepas dari apakah lawannya adalah manusia atau monster, selama itu adalah musuh yang dia targetkan, dia pasti akan melenyapkannya. Itu terjadi di masa lalu, dan sekarang sama. Seong Jinwoo tidak berpikir untuk menjadikan pria itu pengecualian. Namun, beberapa petunjuk sepertinya muncul di kepalanya. 039. Hah? 039. Setelah memikirkan musuh yang dia temui sejauh ini, dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Jadi sepertinya 039. Saat menghadapi Huang Dongshu atau Thomas, apakah ada permintaan sistem? Ketika ada pembunuh di sekitar, sistem akan selalu mengingatkannya dan memberinya tugas mendesak. Huang Dongxi, Jiang Haotian, Wang Ze. Tanpa pengecualian. Bahkan saat sparring, Goto Ryuji yang menyerangnya dengan tulus hanya dalam waktu singkat, memberikan peringatan. 039. Tapi apakah itu Huang Dongshu yang ingin membalaskan dendam saudaranya, atau Thomas yang ingin membunuhku? Tidak ada prom pop-up. 039. Hal-hal aneh. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku tidak bisa mengetahuinya. Dia mulai memikirkan titik abnormal ini, dan kemudian, untuk memastikan faktanya, Cheng Jinwoo mengeluarkan ponselnya. Untungnya, agen orang itu meninggalkan informasi kontak. Saat itu pukul 1 dini hari. Mempertimbangkan perbedaan waktu antara negara M dan Timur, tidak sopan menelepon saat ini. Dulu, seperti yang dipikirkan Cheng Jinwoo, nada siaga tidak berdering beberapa kali sebelum pihak lain menjawab telepon. Kuot, Tuan Cheng, saya tidak berharap Anda menelepon saya. Kuot. Ada keterkejutan dalam suara Thomas. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Kamu ke aku? Katakan padaku. Selama aku tahu, aku akan menjawab dengan jujur. Hari itu, saat kita bertarung bersama. Kuot, bertarung bersama? Apakah kamu benar-benar bermaksud membunuhku ketika kamu menyerangku? Aku ingat itu sedang disortir. Kepada Thomas yang tidak ingin mengingat situasi saat itu, Cheng Jinwoo menjelaskan bahwa dia hanya penasaran. Tidak perlu bersembunyi. Thomas, yang terdiam beberapa saat, menjawab dengan jujur. Kuot, saat aku marah, aku akan menjadi pembangkang. Saat itu, aku benar-benar ingin membunuhmu. Kuot. Betulkah? Niat membunuh yang dimiliki Thomas saat itu tidaklah palsu. Meski begitu, sistem tetap diam. Pasti adalah 039, ada yang berubah. 039. Awalnya hanya keraguan kecil, tapi sekarang hampir menjadi kepastian. Tuan Cheng? Keheningan tiba-tiba susi setelah jawabannya sendiri sedikit canggung, dan suara Thomas bersemangat untuk mengubah topik pembicaraan. Daripada berbicara tentang hal-hal membosankan seperti itu, aku telah menyiapkan sebuah fantasi untukmu. Pertama. Berbunyi. Cheng Jinwoo sedang tidak ingin bercanda dengan Thomas, dan menutup telepon setelah salam singkat. Saya bisa memastikannya setelah mendengarkan jawaban Thomas. Sistem saat ini tidak lagi bereaksi terhadap musuh yang agresif. Memikirkan kembali sistem awal selalu meminta Cheng Jinwoo untuk mencoba yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang ini adalah perubahan besar. 039, ini bukan masalah yang bisa diabaikan begitu saja. 039. Pada awalnya,
Ketika dia menerima tugas yang mengancam sistem untuk menghentikan jantungnya tanpa membunuh musuh, Cheng Jinwoo menebak tujuan dari sistem tersebut. 039, mungkin sistem membiarkan saya bertindak ke arah yang diinginkannya. 039. Dia telah berspekulasi demikian di masa lalu. Tapi sekarang tidak ada misi mendesak, dan alasan yang paling mungkin untuk ini adalah mungkin tujuan sistem telah berubah. Jadi dia punya pilihan, dan dia bisa melepaskan Thomas yang ingin membunuhnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, peace out and bye-bye.